Halo semua, hari ini kita akan mempelajari tentang analisis uji beda atau analisis uji komparasi, khususnya komparasi dua sampel. Materi ini terbagi atas dua konsep lagi, atau dua materi lagi, dua submateri. Yang pertama tentang sampel berkorelasi atau berpasangan, paired sample t-test. Yang kedua tentang sampel tidak berkorelasi atau sampel independen atau independent sample t-test. Khusus kali ini kita akan mempelajari tentang sampel berkorelasi atau berpasangan atau paired sample t-test. Nah, paired sample t-test adalah uji beda rata-rata sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan setelah perlakuan. Nah, jenis data yang digunakan itu harus berskala interval atau rasio. Nah, saya beri bayangan atau saya beri contoh, misalnya kita ingin melihat apakah suatu metode X itu memberikan perbedaan terhadap hasil belajar siswa di kelas tertentu. Jadi kita beri pretest, kemudian kita beri perlakuan, kita mengajar dengan menggunakan menggunakan metode X, kemudian kita beri post test, kemudian kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak terhadap hasil belajar siswa sebelum diberikan perlakuan dengan menggunakan metode X dan setelah diberikan perlakuan, yaitu setelah diberikan metode X gitu. Nah, rumus yang kita gunakan ini T sama dengan sigma DI per akar N sigma DI kuadrat kurang sigma DI dikuadratkan per N kurang 1. Nah, dengan T itu adalah nilai T hitung, D adalah selisih antara nilai sebelumnya dan sesudahnya, N adalah jumlah sampel, dan DK-nya adalah N kurang 1. Ada beberapa rumus lagi sebenarnya untuk menghitung nilai terhitung ini. Ada juga rumus-rumus lain yang digunakan, tetapi khusus di video kali ini saya menggunakan rumus yang ini. Kalau kalian baca-baca di buku yang lain, mungkin kalian akan menemukan rumus yang lain. Mereka menggunakan juga rumus R untuk menghitung korelasinya dulu, baru menghitung nilai terhitungnya. Hipotesis statistiknya ada H0-nya, H0 ya, mu1 sama dengan mu2, HA-nya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mu1 tidak sama dengan mu2, kemungkinan yang kedua mu1 lebih besar dari mu2, dan kemungkinan yang ketiga mu1 lebih kecil dari mu2. Nah, untuk kriteria pengujiannya bisa dilihat di sini. Ini untuk pengujian sisi kiri dan sisi kanan untuk dua pihak, itu kriterianya ini. Dia akan tolak H0, dia akan terima H0 jika T hitung lebih besar atau sama dengan negatif T tabel alfa per 2, dan saya ulang, dia akan terima H0 jika T hitung lebih besar atau sama dengan negatif T tabel alfa per 2 dan lebih kecil atau sama dengan T tabel alfa per 2, dan dia akan tolak H0 dan terima HA jika T hitung lebih kecil dari negatif T tabel alfa per 2 atau T hitung lebih besar dari T tabel alfa per 2. Ini bisa dilihat. Kemudian untuk pengujian sisi kiri, ini jika kita mengambil mu1 lebih kecil dari mu2, maka kita gunakan yang ini. Dia terima H0 jika T hitung lebih besar atau sama dengan negatif T tabel untuk alfa, dan H0 ditolak, atau dengan kata lain HA diterima jika T hitung lebih kecil dari negatif T tabel untuk alfa. Nah, pengujian sisi kanan itu berarti kita mengambil yang ini, mu1 lebih besar dari mu2. H0 akan diterima dan HA ditolak jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel alfa, dan jika T hitung lebih besar dari T tabel untuk alfa, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima.
Oke, sebagai contoh bisa dilihat di soal ini. Jadi suatu eksperimen dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mahasiswa melalui metode X. Kepada para mahasiswa tersebut diberikan pretest sebelum perlakuan. Artinya sebelum mereka diajarkan dengan menggunakan metode X, mereka diberikan tes awal dulu. Kemudian mereka diberikan perlakuan, diajarkan dengan menggunakan metode X. Kemudian setelah itu mereka diberikan post test lagi setelah diajarkan dengan menggunakan metode X tersebut. Nah, kita diminta untuk menguji dengan alfa 5% apakah metode X ini mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Di tabel ini dapat dilihat nilai hasil tes, hasil pretest dan post test dari 10 orang mahasiswa. Bisa dilihat bahwa mayoritas mengalami peningkatan, misalnya dari 86 dia ke 96 dan seterusnya. Tapi juga ada juga mengalami penurunan. Misalnya di sini ada yang dari 85 dia turun menjadi 84, ada yang 90 dia turun menjadi 89, walaupun yang lain mengalami peningkatan. Misalnya ini mengalami peningkatan, ini mengalami peningkatan, ini juga peningkatan, dan seterusnya. Ada yang stabil, ini dia stabil, jadi pretestnya 95, post testnya juga 95. Nah, sekarang kita ingin menguji apakah dengan menggunakan metode X ini dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa secara statistik. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat seperti biasa hipotesis penelitian. Nah, H0-nya seperti biasa mu1 sama dengan mu2, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan signifikan hasil belajar sebelum dan sesudah diberikan metode X. Nah, perhatikan di HA. Di HA ini kalian butuh menentukan mau pakai HA yang mana. Ingat di sini kita punya 3 kemungkinan. Pertama adalah mu1 tidak sama dengan mu2, yang kedua mu1 lebih besar dari mu2, dan yang ketiga mu1 lebih kecil dari mu2. Kita pakai yang mana tergantung penggunaan. Di sini kan kita mau melihat apakah setelah diberikan pretest itu hasil belajar mahasiswanya meningkat atau tidak. Kata kuncinya ini meningkat atau tidak. Jika kita menggunakan kata kunci meningkat ini, maka kita gunakan yang ini, mu1 lebih besar dari mu2, ya, daripada mu2. Kalau kita gunakan mu1 lebih besar dari mu2, maka nanti kita akan menggunakan yang ini, pengujian sisi kanan, seperti itu. Oke, kita kembali ke soalnya. Pertama, ingat kembali rumus kita yang tadi. Rumus kita adalah ini, T sama dengan sigma DI per akar N kali sigma DI kuadrat kurang sigma DI dikuadratkan per N kurang 1. Supaya bisa membantu kita, maka kita gunakan tabel penolong seperti di atas. Nah, di tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai D-nya adalah ini. D ini apa? D ini adalah selisih di antara nilai pretest dan post test. Bukan selisih ya, nilai D itu adalah nilai post test dikurangi nilai pretest. Misalnya di sini pretestnya 86, post testnya 96, maka D-nya 10. Ini pretestnya 85, post testnya 84, D-nya adalah post test kurang pretest, berarti negatif 1. Ini juga pretest kurang post test kurang pretest, maka dia 0, dan seterusnya. Kemudian kita mencari nilai D kuadrat, tinggal kita pangkat 2 kan nilai D. 10 pangkat 2 100, 13 pangkat 2 169, dan seterusnya. Kemudian kita hitung nilai jumlah. Jumlah ini apa? Jumlah ini adalah total, atau bukan total ya, penjumlahan dari nilai-nilai di sebelah kiri ini. Begitu juga 770 ini adalah penjumlahan dari nilai-nilai di sebelah kiri ini. Gitu. Tinggal kita masukkan ke rumus DI. DI itu yang mana? DI itu adalah yang ini kan D1, ini D2, ini D3, D4 sampai ini D10. Sehingga sigma DI adalah jumlah dari semua nilai ini, sehingga kita masukkan 58 ke sini. Ini. Kemudian D kuadrat tinggal kita masukkan 770 dimasukkan ke sini. E-nya 10. Kenapa N 10? Karena ini ada 10 data tuh. Ada 1, 2, ini ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 di atas, yang kita mengambil D nya 10 DI kuadrat, maka kita mengambil ini DI kuadrat ini, sigma DI kuadrat, berarti kita mengambil yang ini 58 DI kuadrat kan, gitu ya. Tinggal dimasukkan ke rumus, kita akan peroleh nilai T hitungnya sama dengan 2,642. Kemudian kita hitung DK. Ingat DK itu apa? DK itu N kurang 1. Kita punya N sama dengan 10, maka DK kita adalah 10 kurang 1 sama dengan 9. Kemudian sekarang kita menentukan nilai T tabel. Nah, ingat kembali ke konsep awal, kalau kita pakai yang ini, maka kita menggunakan pengujian sisi kanan. Kalau kita menggunakan pengujian sisi kanan, maka kita menggunakan alfanya tidak dibagi 2 ya. Jadi kalau di soal alfanya 0,05, maka kita menggunakan alfanya 0,05. Beda kalau kita gunakan yang uji dua pihak di sini. Ini kita pakai alfa per 2. Sehingga kalau kita gunakan alfanya 0,05, kita kembali ke tabel ini, kita lihat saja uji satu pihak 0,05 ini, kemudian kita tarik panah ke bawah, terus kemudian DK nya 9, kita tarik panah ke kiri, terus dia akan ketemu di 1,833, sehingga tabel kita adalah 1,833. Kemudian tinggal kita bandingkan nilai T hitung dan T tabel. Tulis saja T tabelnya 1,833, sedangkan T hitungnya tadi 2,642. Saya tulis T hitungnya 2,642. Bisa dilihat di sini. Kesimpulan kita apa? T hitung lebih besar dari T tabel. Oke. Sehingga kita akan peroleh kesimpulan seperti di sebelah sini, H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan hasil belajar sebelum dan sesudah diberikan metode X. Kembali lagi ke awal sini, kalau kita punya T hitung lebih besar dari T tabel, maka jelas H0 nya diterima dan H0 nya ditolak dan HA nya diterima. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Saya harap semoga kalian bisa mengerti penjelasan yang diberikan. Di video berikutnya kita akan mempelajari tentang sampel independen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.